FBI raided my house when I was 16. They suspected my father. Fucking hate my father. Me, where Peter Sutherland is. The Night Agent 2023. Pada episode sebelumnya kita mengetahui Peter Sutherland dan Rose Larkin telah dibekuk di sebuah dermaga oleh Agent Monks dan Agent Arrington. Kemudian mereka berdua langsung melakukan penggeledahan dan menemukan seseorang yang telah menculik putri presiden. Sehingga dua agen rahasia ini mempercayai mereka berdua untuk bekerja sama menemukan putri presiden yang sampai sekarang belum diketahui. Di sisi lain kita akan melihat tiga pejabat bejat yang telah merencanakan sesuatu. Mereka bertiga digemparkan karena Maddie, putri wakil presiden, telah diculik dan mendapatkan pesan yang sangat mengerikan untuk mengakui pengumuman Metro pada 1 tahun yang lalu, membuat mereka semua gegar. Lalu kemudian seorang penculik putri wakil presiden mengetahui bahwa ada gerakan terdeteksi dari CCTV yang telah dipasang. Ternyata para agen sudah mendekati tempat Maddie dikurung. Dia pun langsung bergegas untuk memindahkannya. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan sekarang. Wasn't me. Remember me? Just let me go and I'll tell you whatever you want. You're safe. Shoot her! Can't stay here. Di awal episode 9 kita akan mengingat 1 tahun yang lalu. Ibu Far yang tergesa-gesa mendapatkan panggilan dari wakil presiden Redfall. Katanya alias cenah, dia harus datang ke rumah untuk membicarakan sesuatu. Dan ini masalah yang sangat serius. Diane, this is Gordon Wick. What the fuck did you two do? Ya, pada kali ini Redfall langsung memperkenalkan Gordon Wick sebagai owner perusahaan terbesar pemasok uang terbanyak ketika di pemerintahan. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Redfall mengatakan bahwa Omar Zadar yang akan menjadi politisi di negara ini harus ditolak karena dia adalah teroris. My dead body, you motherfucker! That's why we need you now. I need a minute. Singkat waktu, kembali lagi kepada masa sekarang, di mana pertempuran berdarah yang paling mengerikan menyelamatkan putri wakil presiden. Sayangnya Agent Monks harus terbunuh. Kemudian Rose melihat mayatnya pembunuh tersebut, langsung memegang handphonenya untuk mendapatkan sebuah informasi, karena bisa jadi ada sesuatu yang bisa didapatkan. Tiba-tiba saja si Gordon langsung menelepon pembunuh tersebut untuk kembali. What's his name again? Memang kejadian yang sangat mengharukan, di mana Agent Monks harus pergi dari dunia ini alias Mokan. Mereka pun harus bisa mendapatkan sebuah alibi alias alasan supaya bisa menyelamatkan Rose dan Peter. Lalu kemudian Arrington langsung mengatakan kita harus datang ke Mahkamah Konstitusi atau bertemu dengan seorang yang bisa dipercaya, yaitu pimpinannya yang bernama Almora Ben, dan bertemu dengan presiden menceritakan semuanya. Tiba-tiba saja para polisi setempat sudah datang. Over here! Over here! What does undeniable evidence even look like? Lalu kemudian tiga pejabat bejat ini langsung melakukan rapat paripurna karena terdapat sebuah berita Maddie telah ditemukan pertempuran berdarah di depot kontainer. Kidnapper, a male Secret Service agent, and an unidentified female. Clusterfuck! Oh, menurut informasi, 3 orang telah tewas. Pertama adalah sang penculik, kedua agen rahasia laki-laki, yang ketiga adalah wanita yang tidak diketahui.
Dengan begitu mereka semua langsung gegar. Pastinya Arrington telah mengetahui tentang rahasia mereka bertiga dan harus bertindak. Just a second. This is Rose Larkin. Would you come inside? Kemudian di sisi lain, Rose Larkin dan Peter langsung datang ke rumah Paman Jim untuk bisa menyelamatkan dirinya karena seluruh polisi masih mencari Peter dan Rose Larkin. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung membuka laptop untuk bisa menyelesaikan kasus yang sangat rumit dan akan membuka ataupun meretas handphone sang pembunuh yang telah dibawa oleh Rose untuk bisa mendapatkan informasi tambahan sambil menceritakan kepada Paman Jim bahwa dia telah mengetahui kebusukan tentang Gedung Putih yang selama ini telah ditutupi. Kemudian di waktu yang sama, Maddie dan Arrington yang masih berada di depot kontainer. Semua tim para medis sudah berada di tempat ini, termasuk juga para polisi yang telah mengamankan jasad mereka semua yang telah menjadi korban. Maddie sangatlah menyesal dan meminta maaf kepada Arrington. Semua kekacauan ini dibuat oleh dirinya sendiri. Briggs, where's Almora? I need to talk to Almora. Absolutely. Kemudian seorang agen langsung membawa mereka berdua dan menyerahkan handphone, senjata, dan lencananya Arrington untuk bisa diamankan. Akan tetapi bosnya yang bernama Almora Ben belum ada di tempat ini karena ada dinas luar bersama presiden. Akhirnya mereka pun harus menunggu. Lalu kemudian kita akan melihat Paman Jim dan Peter yang sedang melakukan identifikasi seluruh para bukti, di mana para pejabat tinggi di Gedung Putih sangatlah mengerikan. Dia yang telah merencanakan pengeboman metro, memfitnah bapaknya Peter, termasuk juga semua kebusukan sudah terungkap. Apalagi Paman Jim adalah seorang reporter di berita ternama negara ini. Dia pun tidak walah kaya alias tidak berdaya. Entah apa yang direncanakan oleh para pemerintah busuk seperti ini. Semua bukti sudah nyata dan dilihatkan kepada Paman Jim bahwa ini semua sangat rumit sekali. Entah bagaimana, entah awalnya seperti apa, mereka semua harus mempublikasikan kepada seluruh masyarakat yang berada di warga Amerika Serikat untuk bisa menguak kasus seperti ini. Kemudian tiba-tiba saja Rose Larkin langsung membawa Peter ke suatu tempat, mengatakan dia menemukan sesuatu di dalam handphone si pembunuh. Ternyata data-data pembunuhan yang sangat mengerikan sudah dikirim kepada dirinya. Salah satunya adalah Peter, Rose, dan semua data-data dari Night Action sudah berada di dalam handphone tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, siapakah yang telah menyusuri tentang data-data rahasia di Gedung Putih? Peter mengatakan hanya ada dua orang, yaitu adalah Ibu Far dan Hawkins. Tidak lain alias tidak bukan, pastinya Ibu Far yang telah membocorkan ini semua kepada para pembunuh untuk bisa mengotak-ngatik seluruh sistem di Gedung Putih. My ride's gonna be here any minute. You have to go. Singkat waktu ketika malam tiba, Arrington yang sangat bersedih karena kehilangan Mong, sahabat sejatinya di dinas rahasia. Dia pun harus bisa menahan rasa sakit di dada alias bersedih karena sahabat terbaiknya di agen rahasia telah meninggal. Namun apalah daya, Arrington yang harus tetap tegar untuk menerima semua ini dan akan menjalankan tugasnya untuk menguak kebusukan yang berada di pemerintah. Maddie yang sudah mengetahui semua kebusukan tersebut akan membantu. Tiba-tiba saja Redfall, ayahnya Maddie, langsung datang menemuinya. Arrington, Willett and Far are waiting downstairs. I'll be back in a bit. Oh, seketika Ibu Far dan pejabat tinggi langsung datang menemui Arrington untuk melakukan interogasi. Ini mah mengerikan sekali. Tapi di sisi lain, Maddie yang terus saja ditanyai oleh ayahnya apa yang dikatakan oleh si penculik yang telah berada di tempat tersebut. Namun Maddie mengatakan dia tidak percaya terhadap apa yang dikatakan oleh penculik, bahwa ayahnya adalah terlibat dalam pengeboman metro pada tahun yang lalu. Dan dia terus saja percaya kepada ayahnya bahwa seorang ayah pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Disinilah sang ayah mengungkapkan rasa cintanya. You're all I have left. I love you. I love you too.
Kembali lagi kepada interogasinya Arrington, di mana pejabat tinggi bersama Ibu Far terus saja mendesak tentang penculikan Maddie dan terus saja mendesak tentang Peter apakah dia terlibat. Namun secara terang-terangan Arrington mengatakan tidak ada tanda-tanda Peter yang menjadi penculikan tersebut, sehingga Peter benar-benar tidak bersalah terhadap penculikan Maddie. No. Maybe you're wrong about his involvement in all this. Anything else you'd like to add, Arrington? Now then, thank you. Kemudian di sisi lain, Peter dan Rose Larkin datang ke suatu tempat menunggu seseorang, yaitu sekretarisnya Ibu Far, dan akan mencari informasi tentang pertemuan bersama Umar Zadar. Mereka pun harus menunggu lama karena orang tersebut pastinya larut malam bekerja sangat keras sekali. Sambil menunggu, mereka berdua saling bercerita. Jika kasus ini sudah selesai, mereka mempunyai impian masing-masing. Di mana Rose mempunyai masa lalu yang sangat menyedihkan. Dia gagal sebagai owner perusahaan peretas dan dia ingin membangun kembali dengan nama yang baru, visi yang baru, dan akan membuat sebuah perubahan. Sedangkan Peter tidak mau kembali kepada Gedung Putih. Dia ingin mengasingkan diri ke California dan membeli sebuah kabin di tengah hutan untuk bisa menenangkan pikiran. Dia tidak mau berurusan lagi dengan para pejabat busuk, apalagi yang seperti ini. Kemudian tiba-tiba saja sekretaris datang. That's her. Tanpa banyak basa-basi, Rose dan Peter langsung menurunkan senjata kepada Valerie. Dia adalah sekretaris pribadinya Ibu Far dan langsung mengotak-ngatik jadwal yang telah dibuat oleh Valerie. Sampai-sampai Valerie bertanya apa yang telah terjadi, namun tidak ada waktu untuk menjelaskannya, sehingga Peter langsung mengikatnya dengan lakban supaya tidak banyak cakap. Akan tetapi Rose Larkin yang ada di belakang terus saja mencari jadwal keberangkatan Ibu Far ke suatu tempat untuk bertemu dengan Umar Zadar. Akan tetapi dalam jadwalnya Ibu Far, dia tidak diajak oleh presiden untuk bertemu dengan Umar Zadar. Oh, apakah yang terjadi? Did Briggs authorize that? Take your time. Di sisi lain, Agent Arrington yang telah mengelabui operator, dia pun langsung membuka kalender semua tentang kegiatan Ben Almora dan Ibu Presiden bertemu dengan Umar Zadar. Ketika dilihat-lihat ternyata mereka akan bertemu di Camp David, di suatu tempat untuk bertemu dengan Umar Zadar. Dan Osprey yang sebagai kode adalah Umar Zadar, mereka akan tiba besok pagi di suatu tempat dan akan dibawa ke Camp David. Tiba-tiba saja petugas operator tersebut langsung datang mengatakan bahwa Almora Ben besok pagi akan ada di tempat ini dan akan bertemu dengan Arrington, menanyakan Agent Monks. Monks is a great agent. We gotta talk. Kembali lagi ke rumah kediamannya Wakil Presiden Redfall, di mana Ibu Far langsung datang secara mendadak untuk bisa memperingatkan semuanya harus segera diatasi. Agent Arrington harus bisa diinterogasi dengan secara brutal bersama Maddie. Jangan sampai dia bertemu dengan presiden. Jika dia bertemu dengan presiden, semuanya akan kacau balau. Apalagi dia menceritakan hal yang tidak-tidak. Maka Redfall mengatakan mempunyai sebuah rencana untuk bisa menyelesaikannya. Have Wick call me after he's done with Zadar. Singkat waktu ketika Ibu Far sudah pergi, di mana Maddie langsung datang untuk menuju ke toilet. Tiba-tiba saja dia mendengar percakapan antara ayahnya Redfall bersama si Gordon, mengatakan mereka berdua akan merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Ibu Far, yaitu mengeksekusi Umar Zadar bersama presiden di suatu tempat yang bernama Camp David. Sir, the police is on the phone. Keep an eye on her, will you? Lalu kemudian ketika Redfall sudah keluar dari kamarnya Maddie, dia pun langsung mengatakan bahwa harus menghubungi Peter di suatu tempat dan membawa handphone. Tetapi Peter masih mengotak-ngatik jadwalnya Ibu Far, tetap saja belum mengetahui tentang keberadaannya bertemu dengan Umar Zadar.
Seketika Arrington langsung mengatakan bahwa akan ada terjadi sesuatu. Maddie sendiri yang mendengar percakapan antara Redfall bersama Gordon akan membuat sebuah ultimatum yang bernama Grasi, yaitu eksekusi dari presiden dan bersama target supaya mereka berdua akan mati, yaitu tempat yang telah disediakan bernama Camp David. Dan ini menjadi sebuah ancaman yang sangat mengerikan bahwa presiden terancam. Only the president can issue pardons. Send me the evidence. Dan sekali, sekarang situasi semakin genting. Mereka berdua entah apa yang harus dilakukan, sehingga situasi menjadi mencekam. Seketika tiba-tiba saja Redfall datang menyuruh Arrington bersama Maddie untuk bersiap-siap datang ke Camp David karena presiden ingin bertemu. We have to go. Camp David. Mr. Zadar, Secret Service. You can just follow me, sir. Selang beberapa lama kemudian, ketika pukul 5 pagi, mereka semua Omar Zadar bersama para konco-konconya datang ke Amerika Serikat untuk membuat politisi bersama presiden. Disambut oleh agen rahasia, namun mereka semua mendapatkan kesulitan ketika menyalakan mobil. Entah apa yang terjadi direncanakan oleh mereka semua, namun pada akhirnya mobil tersebut bisa berjalan menuju Camp David. Kemudian ketika pagi hari telah tiba, di mana Arrington, Maddie, wakil presiden bersama agen rahasia yang lain telah dijemput oleh helikopter untuk mendatangi sebuah pertemuan bersama Omar Zadar dan akan melakukan perjanjian bersama mereka semua, termasuk juga melakukan interogasi kepada Arrington bertemu dengan presiden. Oh, apa yang terjadi? Selang beberapa lama setelah itu, Ibu Far yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba saja di belakang ada Peter bersama Lois Larkin untuk melakukan perbincangan yang sangat serius. Dia mengatakan harus bisa menyerah karena negara ini harus aman sentosa. Seketika Peter langsung mengatakan bahwa Maddie telah mendengar percakapan antara si Gordon dan ayahnya. Dia akan melakukan gerasi, yaitu melakukan eksekusi kepada presiden dan Omar Zadar sebagai target. Namun ketika mendengar apa yang dijelaskan oleh Peter, pastinya Ibu Far langsung tercengang karena dia tidak mengetahui hal tersebut. Dia langsung mengatakan bahwa Omar Zadar akan dieksekusi ketika pagi, namun itu semua ternyata sudah berubah rencana, tidak diketahui oleh Ibu Far. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Peter langsung mengancam Ibu Far untuk membawa dirinya ke Camp David. I would never hurt Michelle Travers. Save it. Peter. We're going to Camp David. You're getting us in. Oh, mengerikan sekali. Episode 9 sayangnya harus berakhir. Bagaimanakah nasib Presiden Michelle? Apakah dia akan bisa memaksa kepada mereka semua untuk bisa menghentikan rencana busuk para pejabat? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Jangan kalian semua lewatkan di episode yang paling mengerikan ini, yaitu episode 10. Bisa jadi ini adalah episode terakhir bagi The Night Action 2023. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semua link episode ada di deskripsi. Kita akan ketemu lagi di episode yang paling mencengangkan, yaitu episode terakhir. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.